Hai, ketemu lagi. Kita mau membahas jawaban ya LKS tentang pariwara. Sosiologi kelas 12 bab 2 yaitu yang berjudul Globalisasi dan Perkembangan Teknologi Digital. Kalian bisa cek di buku kalian ya, ada asesmen diagnostik, ada 5 soal di sini. Nah ini soalnya, ini jawabannya ya. Untuk jawaban dan pembahasan asesmen diagnostik, kalian bisa lihat soal nomor 1 jawabannya A. Fenomena produk-produk dari berbagai negara yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional Indonesia menunjukkan terjadinya globalisasi. Soal nomor 2 jawabannya E. Salah satu tantangan globalisasi adalah meningkatnya perdagangan bebas. Di satu sisi, perdagangan bebas dapat membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap barang atau jasa yang lebih luas. Soal nomor 3 jawabannya B. Kunci untuk menjawab pertanyaan pada soal adalah kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan ekonomi negara yang bertujuan mencukupi kebutuhan domestik dan meningkatkan perekonomian negara. Soal nomor 4 jawabannya C. Berkembangnya perusahaan multinasional merupakan konsekuensi dari globalisasi. Soal nomor 5 jawabannya D. Tantangan masyarakat digital mengacu pada berbagai masalah, risiko, dan hambatan yang dihadapi oleh individu dan kelompok pada era digital saat ini. Globalisasi itu asesmen 1, kalian disuruh menjawab pilihan ganda. Soal 1 asesmen 1 ya, jawabannya itu D. Globalisasi merupakan proses perubahan mendunia tanpa mengenal batas wilayah. Artinya jarak dan birokrasi antar negara bukan menjadi hambatan untuk berinteraksi. Soal nomor 2 jawabannya D. Globalisasi mendorong peningkatan kerjasama diplomatik antar negara dalam berbagai negara, termasuk pertukaran pengetahuan dan teknologi. Contoh kerjasama diplomatik ditunjukkan oleh pilihan D. Soal nomor 3 jawabannya B. Globalisasi menjadi tantangan apabila mendorong masyarakat mengembangkan kemampuan diri dalam bersaing menghadapi kompetisi pasar bebas, pengaruh budaya di negara lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat akan dan mudahnya akses informasi akibat pengaruh globalisasi. Soal nomor 4 jawabannya E. Solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan globalisasi dan masuknya tenaga kerja asing TKA adalah meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal. Soal nomor 5 jawabannya A. Wacana pada soal menjelaskan tentang tas lokal Gadis Bag yang telah menembus pasar internasional. Realitas ini menunjukkan bahwa globalisasi telah membuka peluang bagi produsen lokal untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke luar negeri. Soal nomor 6 jawabannya C. Berdasarkan wacana pada soal, kunci keberhasilan Gadis Bag terletak pada penggunaan bahan baku berkelanjutan dan strategi pemasaran online. Soal nomor 7 jawabannya A. Dampak negatif perdagangan bebas berdasarkan ilustrasi pada soal adalah kecenderungan negara berkembang mengikuti kemampuan negara maju. Soal nomor 8 jawabannya C. Gambar pada soal menunjukkan deforestasi atau pengundulan hutan secara besar-besaran. Deforestasi dapat terjadi akibat perluasan lahan perkebunan dan industri karena tingginya permintaan global akan komoditas seperti kayu, kertas, dan minyak sawit akibat globalisasi. Soal nomor 9 jawabannya B. Globalisasi mendorong masyarakat bersikap konsumtif dan hedonis karena tergoda untuk membeli produk-produk terbaru dan mengikuti tren yang sedang populer tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan finansial. Soal nomor 10 jawabannya C. Pada era globalisasi, remaja mudah mengakses dan menghadapi tren global internet dan media sosial. Kondisi demikian mengakibatkan berkurangnya apresiasi terhadap budaya lokal. Soal uraian, soal nomor 1 jawabannya modernisasi merupakan proses perubahan masyarakat dari tradisional menjadi modern. Globalisasi dapat mempercepat proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Proses adaptasi teknologi baru dari negara maju dapat memperlancar arus modernisasi dalam masyarakat. Globalisasi mendorong modernisasi di berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian pernyataan pada soal benar. Soal uraian nomor 2 jawabannya, pada era globalisasi informasi dapat menyebar dengan sangat cepat dan mudah melalui internet dan media sosial. Kemudian ini memungkinkan tren dan tantangan baru muncul serta viral dalam waktu singkat. Remaja yang selalu terhubung dengan media sosial dengan mudah mendapatkan informasi tentang tren terbaru dan terpengaruh untuk ikut berpartisipasi. Soal nomor 3 jawabannya,
Dampak positif globalisasi dalam bidang sosial budaya sebagai berikut. A. Kebudayaan lokal dapat dikenal masyarakat dunia. B. Kerjasama dalam bidang sosial budaya antar negara meningkat. C. Kehidupan masyarakat makin maju dan berkembang. D. Masyarakat dapat saling mengenal dan mempelajari budaya satu sama lain. Soal nomor 4, jawabannya globalisasi membuka akses terhadap pasar dan sumber daya global. Perdagangan internasional dan infrastruktur yang makin maju memungkinkan perusahaan untuk mengakses bahan baku, teknologi, dan pasar di berbagai belahan dunia. Kondisi demikian menjadi salah satu faktor yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi dan memperluas industrialisasi. Soal nomor 5, jawabannya dampak negatif globalisasi di bidang lingkungan sebagai berikut. A. Meningkatnya deforestasi, kegiatan menebang pohon atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat disalahgunakan untuk penggunaan non-hutan dan hilangnya habitat. B. Pencemaran lingkungan akibat peningkatan produksi industri. C. Perubahan iklim akibat peningkatan konsumsi energi fosil dan deforestasi. Lanjut ke masyarakat pada era teknologi digital. Asesmen 2, pilihan ganda. Soal nomor 1, jawabannya E. Era globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi digital di semua sektor kehidupan. Salah satu indikator yang mencirikan kondisi tersebut adalah peningkatan penggunaan AI, artificial intelligence, yang mengarah pada otomatisasi pekerjaan. AI memungkinkan otomatisasi berbagai tugas. Soal nomor 2, jawabannya C. Masyarakat digital merupakan individu yang aktif terlibat menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat digital memanfaatkan teknologi digital untuk berbagai keperluan seperti komunikasi, informasi, edukasi, dan hiburan. Soal nomor 3, jawabannya B. Era digital menawarkan berbagai peluang bagi masyarakat untuk berkembang. Berdasarkan pada pernyataan pada soal, peluang yang dapat dimanfaatkan masyarakat pada era digital ditunjukkan oleh angka 1, 3, dan 4. Soal nomor 4, jawabannya D. Ujaran kebencian atau hate speech merupakan tindakan individu atau kelompok dengan tujuan memprovokasi, menghasut, atau menghina individu atau kelompok lain berdasarkan berbagai aspek seperti ras, warna, kulit, etnis, gender, agama, dan lainnya. Soal nomor 5, jawabannya A. Permasalahan utama pada wacana soal adalah rendahnya literalisasi digital dan tanggung jawab pengguna media sosial. Literasi digital mencakup kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari media digital secara bertanggung jawab. Soal nomor 6, jawabannya B. Soal nomor 6, jawabannya B. Cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan melalui internet atau perangkat digital. Salah satu upaya pencegahan yang paling efektif mencegah tantangan tersebut adalah melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai penggunaan internet yang bijak dan aman. Soal selanjutnya nomor 7, jawabannya E. Kunci menjawab soal terletak pada kalimat kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan menjalin komunikasi dengan orang lain. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa kalimat yang dinyatakan pada soal merujuk pada kemudahan tersebut. Soal nomor 8, jawabannya E. E-government memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Good governance. Salah satu manfaat e-government bagi masyarakat adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Masyarakat tersebut ditunjukkan dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses dan memantau pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Soal nomor 9, jawabannya E. Kemudahan pembayaran menggunakan aplikasi e-wallet dapat mendorong masyarakat menjadi lebih konsumtif karena proses belanja menjadi lebih cepat dan mudah. Soal nomor 10, jawabannya A. Penerapan sistem e-voting dalam mekanisme pemilu memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif e-voting ialah memudahkan para panitia dalam melakukan perhitungan suara. Kemudahan tersebut ditunjukkan oleh adanya mekanisme pemilihan secara online sehingga hasilnya akan muncul setelah proses pemungutan suara selesai. Soal nomor B, bagian B, soal nomor 1. Smartphone memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan internet sampai kapanpun dan dimanapun. Kemudian ini membuka akses terhadap berbagai informasi dan memudahkan komunikasi baik melalui pesan teks,
panggilan suara maupun video call. Selain itu, smartphone memudahkan berbagai aktivitas sehari-hari seperti belanja, memesan makanan, memesan transportasi, dan melakukan pembayaran. Kehidupan yang menjadi lebih praktis dan efisien tersebut melatar belakangi kehidupan masyarakat digital tidak dapat dipisahkan dari keberadaan smartphone. Soal nomor 2, jawabannya beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari berita hoax sebagai berikut. A. Memeriksa kredibilitas sumber informasi, memastikan informasi berasal dari sumber terpercaya dan memiliki reputasi baik. B. Mencari informasi serupa dari sumber lain yang terpercaya untuk memastikan kebenarannya. Selanjutnya, membandingkan isi berita dan perhatikan kesesuaiannya. C. Mewaspadai judul provokatif dan tidak mudah terpancing dengan judul tersebut. Oleh karena itu, penting untuk membaca informasi secara keseluruhan. D. Memverifikasi kebenaran berita melalui lembaga pengecekan fakta (fact checking) yang memiliki data lebih akurat dan metode pengecekan yang tepat. Soal nomor 3, jawabannya pesatnya perkembangan teknologi komunikasi memudahkan akses informasi. Kemudahan tersebut sering disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan, misalnya mengakses informasi untuk mempelajari teknik hacking, phishing, dan metode kejahatan cyber lainnya dengan mudah melalui internet. Selain itu, fitur anonimitas yang ditawarkan internet dan media sosial menyebabkan pelaku kejahatan lebih sulit dilacak dan diidentifikasi. Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan teknologi menciptakan berbagai modus kejahatan di dunia maya yang sebelumnya belum ada. Soal nomor 4, jawabannya beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 sebagai berikut. A. Meningkatkan keterampilan yang relevan dengan era digital, misalnya pemrograman, analisis data, kecerdasan buatan, dan Internet of Things. D. Membiasakan sikap inovatif dalam menghadapi perubahan teknologi. Upaya ini dilakukan sebagai upaya mencari cara baru untuk menciptakan pekerjaan baru. C. Mengembangkan soft skill yang tidak dapat tergantikan oleh teknologi, misalnya soft skill komunikasi, kerjasama, pemecahan masalah, dan lainnya. D. Bersedia belajar sepanjang hayat dan beradaptasi dengan berbagai perubahan teknologi. Soal nomor 5, gambar pada soal menunjukkan fenomena pubbing ataupun snubbing mengacu pada tindakan mengabaikan orang lain di sekitar karena lebih fokus pada ponsel atau perangkat digitalnya. Fenomena tersebut menunjukkan perubahan kehidupan dalam masyarakat digital. Pubbing mengubah pola interaksi dalam masyarakat. Pubbing menyebabkan interaksi langsung menjadi kurang mendalam dan kurang bermakna karena individu sering terganggu oleh notifikasi ponsel. Selain itu, banyak orang yang merasa cemas atau tidak nyaman ketika jauh dari ponsel mereka. Dia dapat mengarah pada gangguan seperti nomofobia, takut tanpa ponsel. Bagian C, respon masyarakat terhadap globalisasi dan perkembangan teknologi dunia. Asesmen 3, soal nomor 1, jawabannya B. Kelompok anti globalisasi cenderung menolak dan menentang globalisasi. Bagi kelompok ini, masuk ke tenaga kerja asing dianggap akan mengurangi peluang kerja bagi tenaga kerja lokal. Soal nomor 2, jawabannya C. Dapat positif impor bagi negara ialah dapat memenuhi berbagai kebutuhan dalam negeri. Produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, melakukan impor barang atau jasa dari negara lain. Soal nomor 3, jawabannya A. Munculnya kelompok anti globalisasi dilatar belakangi oleh kekhawatiran sebagian masyarakat akan eksploitasi berlebihan. Eksploitasi tidak hanya terjadi pada sumber daya alam tapi juga manusia. Soal nomor 4, jawabannya B. Pro-globalisasi merupakan kelompok yang mendukung globalisasi dan perdagangan bebas antar negara. Kelompok pro-globalisasi meyakini bahwa globalisasi memberikan banyak manfaat. Soal nomor 5, jawabannya D. Kelompok yang mendukung perkembangan teknologi digital ditunjukkan pada ciri-ciri pada pasangan S2, Y1, dan Y2. Soal nomor 6, jawabannya D. Gerakan anti globalisasi di media sosial merupakan fenomena relatif baru dan berbagai faktor. Perkembangan teknologi merupakan faktor utama yang mendorong kemunculan gerakan anti globalisasi di media sosial. Soal nomor 7, jawabannya E. Poster pada soal menunjukkan kelompok anti globalisasi yang melakukan aksi protes melawan kebijakan pasar bebas WTO. Kelompok anti globalisasi merupakan kelompok yang menentang globalisasi. Soal nomor 8, jawabannya D.
Globalisasi memiliki dampak positif bagi negara berkembang. Globalisasi dapat meningkatkan pembangunan ekonomi melalui akses yang lebih besar ke pasar global. Soal nomor 9 jawaban E, kelompok masyarakat yang menentang perkembangan teknologi umumnya memiliki kekhawatiran bahwa teknologi digital dapat memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia. Soal nomor 10 jawabannya E, berdasarkan wacana pada soal aplikasi. Silapap memanfaatkan teknologi digital untuk memberdayakan masyarakat dalam melaporkan masalah lingkungan di sekitarnya, seperti melaporkan masalah sampah yang ditemui. Dengan aplikasi ini, masyarakat memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menciptakan lingkungan yang bersih. Oke, masuk soal uraian nomor 1. Kelompok yang menentang globalisasi disebut kelompok anti globalisasi. Ciri-ciri kelompok anti globalisasi sebagai berikut: menentang perdagangan bebas karena dianggap hanya akan menimbulkan permasalahan sosial. B. Menentang perusahaan multinasional yang memiliki kekuasaan politik tidak terbatas sehingga ada kekhawatiran dominasi di negara maju. C. Menentang perjanjian perdagangan internasional seperti NAFTA, TPP, dan WTO karena dianggap merugikan negara-negara berkembang dan bekerja. D. Menentang praktik-praktik perusahaan multinasional seperti eksploitasi tenaga kerja, merusak lingkungan, dan mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Soal nomor 2 jawabannya, kelompok pro-globalisasi percaya bahwa globalisasi membawa manfaat bagi masyarakat. Contoh gerakan yang dilakukan kelompok pro-globalisasi sebagai berikut: A. Gerakan yang mendukung perdagangan bebas dan peran organisasi nasional seperti PBB, IMF, Bank Dunia, dan WTO. B. Gerakan yang menentang perlindungan atau proteksi barang dari suatu negara. C. Gerakan yang mendukung integrasi ekonomi internasional dan perdagangan bebas antar negara. D. Gerakan yang mendukung komunikasi dan koneksi antar budaya global. Soal nomor 3, penolakan budaya asing oleh kelompok anti globalisasi memiliki dampak positif bagi publik. Dampak positif tersebut antara lain pelestarian budaya lokal, penguatan persatuan nasional, dan perlindungan ekonomi lokal. Adapun dampak negatif penolakan budaya asing antara lain menghambat perkembangan budaya di Indonesia, membatasi interaksi budaya, dan menimbulkan konflik. Soal nomor 4, kelompok masyarakat yang mendukung perkembangan teknologi digital memiliki pandangan positif terhadap dampak globalisasi. Masyarakat ini memandang globalisasi sebagai peluang untuk meningkatkan taraf hidup, memperluas akses informasi dan pengetahuan, serta meningkatkan konektivitas dan kerjasama antar negara dengan memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Globalisasi dapat membawa manfaat signifikan bagi kemajuan manusia dan pembangunan berkelanjutan. Soal nomor 5, jawabannya contoh ancaman yang dikhawatirkan oleh kelompok penentang perkembangan teknologi digital sebagai berikut: A. Teknologi dianggap dapat merusak sistem sosial dan nilai dalam masyarakat. B. Hilangnya privasi dan keamanan data, misalnya pembocoran data pribadi, menyebabkan pencurian identitas dan penipuan finansial. C. Ketergantungan berlebihan terhadap teknologi yang berdampak pada kesehatan mental, fisik, dan sosial individu. D. Ketimpangan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial dan kelompok marginal. Asesmen harian soal nomor 1, jawabannya C. Hubungan bilateral dan interaksi antar negara yang meningkat merupakan ciri khas globalisasi. Soal nomor 2, jawabannya C. Globalisasi mendorong masuknya berbagai budaya asing ke Indonesia. Budaya asing tersebut perlu disikapi secara bijak agar tidak berdampak negatif. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyeleksi budaya asing yang sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat Indonesia. Soal nomor 3, jawabannya B. Pembangunan kawasan industri yang pesat dapat meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak, produktivitas pengolahan sumber daya, dan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Soal nomor 4, jawabannya A. Fenomena perkembangan industri kebudayaan global dapat dilihat dari produk layanan atau budaya dari satu negara menyebar dan diterima di negara lain. Soal nomor 5, jawabannya C. Dalam kegiatan perdagangan pada abad ke-8 telah terjalin kerjasama lintas negara. Bulog menyebutkan pada abad tersebut sistem perdagangan internasional telah berkembang secara kompleks. Soal nomor 6, jawabannya D. Kebijakan politik luar negeri bebas aktif menunjukkan dampak positif globalisasi di bidang politik, yaitu meningkatkan dukungan dan partisipasi aktif Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Soal nomor 7, jawabannya C. Menggunakan produk buatan dalam negeri merupakan upaya tepat yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghadapi tantangan globalisasi, khususnya dalam konteks tingginya impor produk luar negeri.
Nomor 8 jawabannya C, contoh fenomena yang menunjukkan ciri globalisasi berupa meningkatnya interaksi batas negara ditunjukkan oleh angka 2, 3, dan 4. Soal nomor 9 jawabannya D, dampak positif globalisasi di bidang lingkungan tercermin pada banyaknya masyarakat yang tergabung dalam komunitas global seperti Greenpeace. Greenpeace adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang lingkungan. Soal nomor 10, dampak globalisasi di bidang politik merujuk pada keterhubungan antar negara secara global untuk saling memengaruhi dalam kebijakan politik, diplomasi, dan tindakan politik lain. Soal nomor 11 jawabannya C, informasi pada soal menunjukkan terjadinya globalisasi di bidang ekonomi, artinya perdagangan internasional pada era globalisasi membuka peluang produk. Soal nomor 12 jawabannya C, dumping merupakan kebijakan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada harga di pasar dalam negeri. Kebijakan ini menyebabkan industri dalam negeri terpuruk. Akan tetapi dumping memberikan keuntungan bagi konsumen di negara tujuan, yaitu mudah memperoleh barang impor dengan harga murah. Soal nomor 13 jawabannya D, dampak globalisasi dan contohnya ditunjukkan oleh pilihan D, yaitu pasangan P3 dan Q2. Soal nomor 14 jawabannya D, cyberbullying merupakan perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti internet, media sosial, dan platform komunikasi online lainnya. Upaya mengatasi cyberbullying dapat dilakukan dalam membangun lingkungan media sosial yang soal nomor 15 jawabannya C, dampak pada soal menunjukkan penipuan scam melalui pesan singkat. Penipu biasanya mengirimkan pesan yang berisi tawaran menarik, informasi palsu, atau ancaman untuk memancing korban. Soal nomor 16 jawabannya E, berdasarkan ilustrasi soal kesimpulan yang ditunjukkan oleh pilihan E, berita hoax yang disebarkan melalui media sosial dapat digolongkan sebagai cybercrime. Soal nomor 17 jawabannya A, masyarakat hendaknya bersikap kritis dalam menghadapi hoax. Adapun upaya yang ditunjukkan oleh pilihan setiap memperoleh berita atau informasi di media sosial, cek ulang terlebih dahulu dengan mencari kebenaran. Soal nomor 18 jawabannya C, ilustrasi pada soal menunjukkan dampak negatif penggunaan teknologi di bidang pertanian. Dahulu kegiatan memanen bukan menggunakan tenaga manusia dan saat ini beralih menggunakan mesin. Soal nomor 19 jawabannya C, berdasarkan ilustrasi pada soal, masyarakat dapat mengenal budaya dari daerah lain melalui platform video YouTube, Twitch, video Meta Cafe, dan Dailymotion. Soal nomor 20 jawabannya C, pada era digital pendidikan tidak terbatas pada kelas fisik, tapi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Soal nomor 21 jawabannya B, gambar pada soal menunjukkan pembelian tiket pesawat elektronik. Etiketing merupakan proses penjualan atas perjalanan pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga seperti secara fisik tiket. Soal nomor 22 jawabannya D, peluang merujuk pada potensi positif yang dapat dimanfaatkan dari perkembangan teknologi. Soal nomor 23 jawabannya C, modernisasi merupakan proses perubahan dan pembaruan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui kondisi yang lebih modern. Soal nomor 24 jawabannya E, kecanduan game online dapat berdampak negatif terhadap prestasi akademik dan kehidupan sosial peserta didik, terutama mereka bermain tanpa mengenal waktu. Soal nomor 25 jawabannya E, kelompok pro globalisasi merupakan kelompok yang mendukung globalisasi dan berbagai dampaknya. Soal nomor 26 jawabannya A, North American Free Trade Agreement NAFTA adalah perjanjian perdagangan bebas yang dibentuk oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi di ketiga negara tersebut. Soal nomor 27, kelompok pro global jawabannya C, kelompok pro globalisasi mendukung perubahan pada persetujuan pendirian kawasan perdagangan bebas seperti ANZFTA. Soal nomor 28 jawabannya C, kemajuan teknologi akibat globalisasi lebih cepat dirasakan di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Nomor 29 jawabannya E, pada era teknologi 4.0, teknologi berperan penting meningkatkan daya saing produk. Soal nomor 30 jawabannya E, teknologi 5G menghadirkan berbagai fitur dan manfaat yang menarik bagi penggunanya. Kemudian kita ke soal uraian ya, jawabannya nomor 1. Teknologi informasi dan komunikasi menghilangkan keterbatasan akses terhadap informasi dan konten budaya dan internet. Seseorang suatu negara dapat dengan mudah mengakses dan mengonsumsi konten budaya dari berbagai negara di seluruh dunia.
seperti film, musik, dan literatur. Platform media sosial juga memungkinkan interaksi langsung antar individu dari berbagai latar belakang budaya. Melalui platform ini, masyarakat dapat berbagai pengalaman, tradisi, dan nilai dari budaya mereka, sehingga memperkaya pemahaman dan apresiasi terhadap. Soal nomor 2, jawabannya, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi secara signifikan telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan hidup secara keseluruhan. Kondisi demikian mendorong terbentuknya masyarakat digital. Masyarakat digital memiliki ciri-ciri seperti ketergantungan pada teknologi digital, partisipatif aktif dalam ruang digital, dan pemanfaatan teknologi untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Soal nomor 3, jawabannya, era digital membuka peluang baru dalam bidang inovasi teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi baru secara kreatif dan bertanggung jawab, kita dapat menyelesaikan masalah global dan meningkatkan kualitas hidup. Kehadiran teknologi mendorong pengembangan sistem yang lebih otonom untuk menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks. Masyarakat dapat dengan cepat mengakses dan memanfaatkan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan komputasi untuk menciptakan solusi baru yang lebih canggih dan efektif. Soal nomor 4, jawabannya, kelompok anti globalisasi merupakan gerakan sosial yang menentang globalisasi seperti perdagangan bebas, liberalisasi ekonomi, dan marbel asing. Salah satu penyebab utama munculnya gerakan tersebut adalah ketidaksetaraan ekonomi yang dianggap semakin memburuk akibat globalisasi. Globalisasi dikhawatirkan dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Selain itu, keberadaan perusahaan multinasional dan negara maju dikhawatirkan akan mengeksploitasi negara berkembang dan merugikan pekerjaan lokal. Soal nomor 5, jawabannya, kelompok pro globalisasi cenderung menantang perlindungan bagi kelompok globalisasi. Pembatasan terhadap impor dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempersempit pilihan konsumen. Perdagangan bebas menurut kelompok ini memungkinkan kompetisi yang sehat, inovasi, dan efisiensi dalam produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Asesmen kompetisi minimum, ini jawabannya ya, penyertaannya bergabung Indonesia dalam ASEAN. Ini jawabannya nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 salah, nomor 4 salah, nomor 5 juga salah. Kita lihat dulu pernyataannya ya. Soal nomor 2, jawabannya, perjanjian regional komprehensif ekonomi partnership RCEP bertujuan meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara anggota. Agar sukses dalam pelaksanaan RCEP, Indonesia mendorong masyarakat menggunakan produk dalam negeri dan membangun infrastruktur ekonomi. Upaya tersebut akan meningkatkan permintaan domestik untuk produk-produk lokal. Selain itu, pembangunan infrastruktur ekonomi dapat meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi barang. Upaya ini membantu menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global. Soal nomor 1 ini, soal nomor 3 ada beberapa pernyataan. Ini pernyataannya ya, kakak perbesar dulu. Ini ada di buku kalian ya. Ini cocokkan. Ini pernyataannya soal nomor 3. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Kemudian ini jawabannya. Soal nomor 1 setuju jawabannya, nomor 2 tidak setuju, soal nomor 3 tidak setuju, nomor 4 tidak setuju, nomor 5 setuju. Ya, soal nomor 4 jawabannya, koneksi internet yang stabil dan mudah diperoleh untuk memastikan teknologi IoT bekerja dengan baik. Soal nomor 4 nih, jawabannya, sumber daya manusia yang melek digital sehingga dapat memoles data yang untuk menunjang proses pembuatan keputusan. Soal nomor 5, contoh penerapan konsep smart city.
Nomor satu jawabannya smart living, nomor dua smart environment, nomor tiga smart economy, nomor empat smart infrastructure, nomor lima smart governance. Salam Mbak Mam, waduh jawabannya panjang banget ya.